besok pagi ada 2 baptisan. Ya, yang satu bapak-bapak sudah tua. Ya, saya belum pernah ketemu. Ya, tapi dia lama di Nabire. Nah, waktu Radio Swameka masih ada, dia juga sering dengar. Lalu ambil keputusan minta untuk saya baptis besok. Luar biasa. Nah, besok kami di Papua ini hari libur. Sejarah berdirinya Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Lalu yang kedua seorang dari Kalimantan Barat, ya dari Pontianak. Jadi besok ada 2 orang yang akan dibaptis. Puji Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan datangkan. Oke, baik. Tema kita saat ini sangat membuat banyak orang kaget. Kok bisa? Bahkan ada yang nggak percaya. Masa? Apa temanya? Mengenal ada perampok-perampok surga. Nah, saya nggak tahu ini dosen Ellen ini, Master Petra ini ada atau tidak. Dia bilang harusnya bukan perampok tapi perompak. Ya. Pokoknya begitulah. Nah, kedengarannya aneh. Anehnya di mana? Masa Tuhan bisa dirampok? Pasti orang mikir begitu. Masa Tuhan bisa dirampok? Bisa. Justru Tuhan itu baik hati, saudara. Maka itu bisa dirampok. Yang kedua, sejak kapan ada perampok-perampok surga? Saya mulainya pun nggak tahu sejak kapan. Tapi sejak gereja, kalau nggak salah dimulai dari Amerika ini tahun akhir 50-an, ketika gerakan karismatik mulai melanda gereja Tuhan di Amerika. Kata karismatik itu dari kata karisma. Karisma itu karunia-karunia roh. Nah, ketika Roh Kudus bekerja di dalam gereja Tuhan, dan uniknya gerakan karismatik pertama di Amerika itu justru terjadi di gereja Katolik. Imam-imam, biarawati mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Tepatnya tahun 53. Nah, 10 tahun kemudian tahun 63 gerakan itu masuk ke Indonesia. Nah, dari gerakan karismatik itu, saudara, muncullah aliran-aliran karismatik yang penekanannya kepada pekerjaan kuasa Roh Kudus. Ya, mujizat, kesembuhan. Wah, memang terjadi luar biasa, saudara. Itu fakta. Nah, dari situ setan ikut bekerja, menyelewengkan kebenaran itu. Maka muncul beberapa hamba Tuhan yang motivasinya mencari uang lewat karunia-karunia roh itu. Wah, betul. Ada komen dari Bandung. Nggak tahu ini saudara saya ini masih di Bandung atau sudah di Belanda. Ramon Vandis. Betul. Enggak cuma di Indonesia, Raymond. Di Belanda ada berapa gereja. Masih ingat yang barusan tutup selama pandemik? Sudah tutup, lalu pendetanya meninggal karena sering masuk TV. Maaf. Nah, saudara, dari situ mulai terjadi sebuah khotbah yang transaksional. Tolong dicatat, khotbah transaksional. Saya nggak tahu pendeta siapa yang mulai. Pokoknya begini, kalau saudara mendengar kata transaksi, pasti ini urusan dagang. Betul. Jadi mulai gereja-gereja karismatik itu mengkhotbahkan khotbah yang transaksional. Maka itu saudara, jangan takut memberi. Tuhan pasti memberi. Jangan takut, ayo kita memberi. Wih, berlomba-lomba tantangan-tantangan itu. Nah, saudara,
dari situ penyimpangan, penyelewengan mulai terjadi. Hai tajitor amakane, kapan balik ke Nabire, kami tunggu kamu ya nak, harus cepat balik kamu. Ya Papua butuh kamu Citor, ini anak kami yang pernah kuliah di IPB sekarang ada di Bandung. Nah transaksional itu terjadi. Dan pada waktu itu tahun 90-an akhir atau pertengahan ada beberapa pengkhotbah namanya tele-evangelis, pengkhotbah di TV di Amerika, berjatuhan, penggelapan pajak, ya, terus mulai pendeta-pendeta menggunakan karunia-Nya untuk meminta uang jemaat, jual minyak urapan, jual kalung salib, jual pernak-pernik rohani. Aduh, mengerikan sekali. Ya, transaksi di gereja sudah bersifat multi level. Betul. Ya, Kinli, senang sekali Papa kamu gabung. Ini saudara kalian, Kinli dari mana, Subang? Bukan, Cikarang. Ya. Cikarang. Ya, dari Cikarang. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Tapi salah. Nah itu jadi transaksi. Selalu orang ke gereja tujuannya maaf untuk jadi kaya, untuk diberkati. Nah dari situ muncul istilah prosperity gospel, Injil kemakmuran, ya teologi kemakmuran. Betul, dipaksa memberi perpuluhan. Hakim baru muncul lagi nih, tapi baru lihat Hakim ini muncul. Sempat hilang di gunung mana Hakim, kok baru muncul, maaf. Saudara, Cik Hakim dari Lampung itu ya. Nah, ayo kita lihat ayat yang pertama ini. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Mulai ayat yang ke berapa? 12. Puji Tuhan, adik saya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya gabung. Yo, puji Tuhan kamu gabung. Yohanes pasal 2. Mulai ayat yang ke-13. Yohanes 2 mulai 13. Tolong dimatikan, di-mute. Siapa itu? Ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan ini memang hari raya terbesar buat orang Yahudi. Ada 7 hari raya, ya, ada 7 hari raya buat orang Yahudi. Yang terbesar ya ini Paskah, Passover, ya. Tapi Paskahnya bukan Paskah Yesus bangkit, beda ya. Nah, setiap hari raya Paskah orang Yahudi seluruh dunia harus pulang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, saudara, dari sini orang-orang Muslim belajar untuk ke Mekah berhaji. Dari tradisi Yahudi, ya, jilbab apa itu dari tradisi Yahudi, ya, azan dengan suara begitu tuh, dengan tangan ada di pipi, ya, itu tradisi Yahudi. Ya, banyak sekali yang dilakukan oleh saudara kita kaum Muslim itu dari tradisi Yahudi, banyak sekali. Sunat juga itu dari Yahudi. Nah, kalau hari raya Paskah ini seluruh orang Yahudi yang bisa pulang harus pulang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, karena ini wajib seperti hari raya haji, ya, korban juga. Nah, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, nah, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Loh, kenapa ada penukar uang? Wow, Mevrouw, ini anak saya dari Belanda. Wat het met jou? Frau Doris Ko. Papa senang sekali Doris kamu ikut belajar. Nah, karena orang datang dari banyak negara, maka mereka harus tukar uang, money changer harus ada.
Nah, karena hari raya Paskah itu harus ada korban. Nggak mungkin mereka yang dari Itali, ya, dari Yunani, dari Tunisia, dari Libya, dari Mesir, nuntun sapi, nuntun domba untuk korban. Ya, nggak mungkin bawa burung merpati, repot di jalan. Zaman itu nggak ada mobil, saudara, jalan kaki atau naik onta. Yang di dekat pantai mereka naik kapal. Naik kapal pun turunnya di pelabuhan Yafo. Itu harus jalan kaki lagi ke Yerusalem. Melewati gunung, lembah. Nah, jadi nggak salah kalau di Yerusalem ada pedagang pernak-pernik untuk korban buat hari raya Paskah. Nggak salah. Tapi yang salah adalah motivasi mereka. Lanjut ayat 15. Ya. Ayat 15. Lanjut. Ini mengerikan sekali. Yesus membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Marah. Tuhan Yesus marah. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Oke, sampai di sini pembacaannya. Saudara perhatikan. Oke, sebentar. Ke bawah lagi. Ayat 21 coba. Karena rumah Bapakku jadi rumah doa segala bangsa. Itu ayat berapa? Oh, bukan di sini ya. Bukan di Yohanes 2. Ini motivasinya. Nggak ada di sini ya. Oke, itu dalam kitab Yesaya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi motivasinya mereka bukan mau beribadah untuk menolong saudara-saudara mereka orang Yahudi dari banyak negara yang berdatangan ke Yerusalem. Tapi motivasinya cari untung. Cari kekayaan buat diri sendiri. Maka itu Tuhan Yesus marah kepada mereka. Nah, saudara, ini yang mengerikan sekali. Nah, tapi yang aneh. Kembali ke ayat yang ke-16. Mengapa Tuhan Yesus hanya marah kepada satu pedagang saja? Bukan satu ya. Satu jenis dagangan saja. Padahal kan ada pedagang lembu, pedagang kambing, domba, pedagang merpati, ada money changer dan penjual merpati. Tapi kenapa di ayat 16 Yesus hanya marah kepada pedagang merpati? Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan. Saudara, saya lupa tahun 70 berapa Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Saya tanya, Tuhan, kenapa pilih kasih? Kenapa pada pedagang lembu, domba, sapi, ya penukar uang, Tuhan nggak marah? Kenapa spesifik hanya kepada pedagang merpati? Sampai suatu hari Roh Kudus jawab, merpati itu lambang Roh Kudus. Nah, ini nubuatan, saudara. Oh, terima kasih Lambas. Markus 11 ayat 17. Ya, Pak Pendeta Lambas hebat. Lalu yang mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Wih, ngeri sekali. Oh, terima kasih Bodi, anak saya dari mana? Kerawang, dari Surat Sidoarjo. Makasih, itu di Yesaya 56 ayat 7. Terima kasih. Oh iya, Papi senang sekali kamu ikut belajar malam ini. Jadi ini nubuat yang akhirnya terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Khususnya gereja-gereja karismatik Pantekosta, yang gembala hamba-hamba Tuhan yang merasa punya urapan. Terjadi jual beli burung merpati di dalam gereja pada akhir zaman ini. Punya kuasa yang Tuhan beri, tapi minta persembahan suruh bayar. Menggunakan panggilan dan urapan Roh Kudus burung merpati itu untuk dagangan, mencari untung buat diri sendiri, mulai menjual urapan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Nah, sejak itulah gereja Tuhan mulai menyimpang, menyeleweng jauh. Yang dipikirin adalah duit, materi, kesuksesan secara materi. Nah, sejak saat itulah, perampok-perampok Tuhan muncul dalam gereja. Ayo kita memberi, saudara, supaya kita diberi. Saya punya istilah waktu itu untuk menyadarkan orang. Jangan sampai kalau kita memberi ayam kepada Tuhan, terus kita berharap Tuhan beri kambing kepada kita. Lalu setelah kita punya kambing, kita beri kambing kepada Tuhan. Harapannya Tuhan balas kita dengan memberi sapi. Setelah kita punya sapi, maka kita beri Tuhan sapi. Terus orang itu nunggu Tuhan kasih gajah. Nah, kalau sudah punya gajah, Tuhan kasih gajah, lalu orangnya itu ngarepin apa? Dinosaurus. Maaf. Nah, ini konsep yang salah. Salam catur. Iya, menjual minyak urapan seolah-olah si pendeta masih dipakai oleh Tuhan. Menyedihkan sekali. Benar sekali dan banyak sekali memaksakan diri. Kasihan melihatnya. Dan gereja tidak berkembang dan salah fungsi. Tapi di perjanjian lama ada dua kisah yang menyedihkan. Satu Bileam. Ini hamba Tuhan yang ngaco. Dapat duit dari Balak, suruh bernubuat. Mengutuk Israel tapi memberkati Balak dan rakyatnya. Lalu dari Manokwari. Temanya ngeri-ngeri sedap. Ya. Lalu kita lihat hambanya Elia atau Elisa, Gehasi. Ketika dia melihat Naaman sembuh dan nabi gurunya Gehasi nggak dapat apa-apa, lalu dia menggunakan kesempatan. Kalau gitu berikan aja kepadaku, saudara. Jadi sudah ada. Woi, puji Tuhan, orang Alabama 2 kali ini ikut ya, tadi dan sekarang ini. Maka itu saudara, hati-hati dengan konsep transaksional dengan Tuhan. Jangan sekali-kali. Lalu hubungan apa yang Papa minta untuk kita? Saya akan berikan beberapa hal, dan ini hebatnya Papa di surga. Yang pertama, jelas hubungan Papa
dengan anak. Oh, dari Parung Panjang Bogor, salam juga, shalom. Yang pertama, jangan punya hubungan transaksional dengan Tuhan, tapi miliki hubungan papa dengan anak dan anak dengan papa. Meningkat lagi hubungan sahabat. Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Naik lagi hubungan mempelai Kristus. Yesus kepala gereja mempelai laki-laki surgawi kita, dan kita mempelai perempuannya. Naik lagi hubungan teman sekerja, partnernya Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai di bumi. Betul ya? Petrus luar biasa, ini anak saya dari Medan Gembala. Kita harus tahu, ada lagi hubungan gembala dengan dombanya, hubungan tanah liat dengan penjunanya, hubungan pohon anggur dengan penjaganya. Banyak saudara di Alkitab tentang hubungan, tapi gak ada satupun yang tertulis di Alkitab hubungan transaksional. Hubungan dagang dengan Tuhan gak ada. Itu hanya ciptaan para penjual burung merpati itu, penjual kuasa Roh Kudus, penjual urapan itu. Oh, ampuni kami Tuhan. Ya, dari Makassar, Makasina, sama dengan menyogok Tuhan, betul, nyuap Tuhan. Aduh, ada yang tanya, kenapa berapa hamba Tuhan yang penuh urapan cepat mati atau mati muda? Ya, lebih baik Tuhan cepat panggil daripada bikin rusuh. Maaf. Saudara, Tuhan kita sangat luar biasa. Jadi mulai hari ini, buang di benak saudara dan benak saya, hubungan dengan Tuhan itu masalah transaksi, masalah uang. Buang semuanya itu. Pilih, kita mau hubungan yang mana? Papa dengan anak, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, hubungan sahabat, ya, hubungan teman sekerja, oh macam-macam. Indah sekali, luar biasa. Oh, ya dari BCC, terima kasih. Ega, papi senang sekali. Ajak teman-teman yang lainnya, nanti papi balik ke Makassar lagi. Nah, hubungan ini yang Tuhan cari, saudara. Yang akrab, yang indah. Pokoknya tidak ada hubungan transaksi dagang, duit, materi, enggak ada. Semua itu urusan kita masing-masing. Ya, urusan duit, urusan materi. Jangan libatkan Tuhan. Asal hidup benar. Nah, khotbah-khotbah yang itu menjurus selalu memberi. Ayo kita memberi. Percayalah, nanti kita akan diberi. Kalau kita berani memberi. Jadi penekanannya terus begitu. Terima kasih Nina Pijaria, intimacy with him. Betul, hubungan intim dengan Tuhan, unconditional, tanpa syarat. Tuhan jangan diberi syarat. Ya, apalagi sampai Tuhan kita ungkit-ungkit. Tuhan, aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah rajin memberi persembahan loh Tuhan. Tapi kenapa anakku meninggal? Kenapa usahaku bangkrut? Nah, itu hubungan transaksional. Tidak ada hubungan itu sama sekali. Henry, Bapak senang kamu gabung. Berapa kali kita nggak ketemu ya. Jadi kalau hubungan kita hubungan yang benar, maka berkat itu pasti mengikuti. Saya mau tekankan kalimat ini. Kalau hubungan kita itu benar dengan Tuhan, hubungan yang tertulis di kitab suci, peraturan-peraturan yang Tuhan buat untuk kita, otomatis keperluan kita sehari-hari itu akan terpenuhi asal rajin, ya, asal rajin. Maka itu ini harus kita miliki dalam hidup kita.
Bukan. Percaya Tuhan Yesus, rajin beribadah supaya kaya. Bukan. Buang konsep itu dari hidup kita semuanya. Begini penekanan di kalimat sampai di sini. Urusan uang jangan melibatkan Tuhan. Saya ulangi, urusan uang jangan melibatkan Tuhan. Urusan bisnis, dagang, usaha jangan melibatkan Tuhan. Ya, saya jamin kalau saudara dagang, bisnis, jujur, ya, percayalah, saudara akan sukses dalam bisnis. Tapi sekali orang dagang itu menipu dan tidak jujur, orang itu bunuh diri. Maka itu saya mau tegaskan, kalau urusan uang, urusan bisnis, urusan dagang, jangan melibatkan Tuhan. Pisahkan Tuhan dengan uang. Karena dia sendiri yang minta. Di Matius 6 ayat 24. Wih, dari Nabi ada komen bagus, benar sekali. Kebanyakan hamba Tuhan memperkosa firman-Nya tentang memberi. Ampuni kami Tuhan. Betul nak. Papa juga harus hati-hati dengan masalah uang ini. Harus hati-hati. Saya ulangi lagi. Urusan uang, urusan bisnis, urusan dagang, urusan kerja, urusan usaha, jangan libatkan Tuhan. Cukup jujur. Udah, modal yang lain nanti. Yang penting jujur dulu. Kalau saudara jujur dalam dagang, nggak usah melibatkan Tuhan, saudara pasti berhasil. Karena itu hukum alam. Jadi saya balik. Rajinlah memberi perpuluhan. Rajinlah ke gereja, doa pagi, doa malam, doa puasa. Tapi kalau saudara nggak jujur dalam dagang, yakin saudara nggak akan sukses usaha. Sekali nggak jujur dalam dagang, walaupun rajin berdoa, rajin memberi, ya, karena kena tipu pengkhotbah yang mata duitan itu, gagal usaha orang itu. Catat itu baik-baik. Karena urusan duit itu urusan pribadi kita, nggak usah melibatkan Tuhan. Maka itu saya pernah menemukan resep kaya tanpa Tuhan. Keren ya. Saya lupa itu tahun 80 berapa. Tuhan memberi saya resep itu. Lucu. Daniel, ada 3 cara orang kaya tanpa aku, kata Tuhan. Loh, bagaimana caranya? Jadi kalau ada orang melakukan 3 hal ini, hiduplah dalam dosa. Ya, artinya mau berzina, mau apa, udah. Orang itu pasti kaya dengan sendirinya. 1, tiba-tiba dapat warisan. Ya pasti kaya dong dapat warisan. 2, rajinlah. Kalau kerja itu baik, rajin. Pagi-pagi sudah bangun, malam baru tutup toko, rajin pokoknya. Yang ketiga, pelitlah. Nah, inilah 3 resep kaya tanpa Tuhan. Betul, itu hukum universal. Itu hukum universal, hukum alam. Nah, itu gak usah melibatkan Tuhan. Aduh. Pokoknya saudara, mulai hari ini jangan ngomong duit dengan Tuhan. Dan jangan libatkan Tuhan untuk dagangan kita. Gak usah.
Jujur nomor satu. Pokoknya jujur, dah itu saja. Jangan menipu. Orang itu pasti berhasil. Pasti. Sukses usahanya. Dan itu sudah terbukti dengan dunia ini. Jadi hari ini ya harus kita mengalami revolusi yang besar di dalam konsep pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan melibatkan Tuhan untuk dagangan, bisnis, usaha sendiri saja. Misalkan Tuhan itu Tuhan. Ya semua kita sudah hafal itu. Matius 6:24 yang berkali-kali saya sampaikan kepada saudara. Untuk kita jadi menang. Enggak boleh kalah. Ditaklukkan oleh keuangan kita. Surat 1 Timotius 6. Ayo sudah berkali-kali kita belajar itu. Tapi hari ini mari. 1 Timotius 6. Ya, ayat yang kelima mulai. Coba lihat. 1 Timotius 6 sampai ayat yang ke-10. Ini keren sekali. Steve, Papa senang sekali kamu gabung. Salam buat Esraya. Ya. Oh, ada yang komen dari Illinois, Amerika. Saya dulu bergabung di gereja seperti itu. Kalau perlu semua mereka mau ambil dari jemaat. Mulai perpuluhan, buah sulung, janji iman, semuanya duit. Saya sudah enek dengar khotbah mereka. Puji Tuhan, banyak yang sadar sekarang. Oke ya. Oh, berarti mulai ayat 1. Coba mulai ayat 1. Mau lihat judulnya. Oh, ayat 2 ya. Bingung, 2B. Ya. 1 Timotius 6. Apa mulai 2B. Betul, banyak gembala yang keliru. Oi, dari Munchen hadir juga. Ya, guten Tag. Frau Berghol. Ya. Udah. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Weh, ngeri sekali ya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Sudah suruh ngajarkan, suruh nasihatkan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat. Perhatikan, kalau ada orang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, penegasan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Nah, jadi ayat 2, 3, dan 4 itu mulai rusaknya gereja Tuhan karena mulut yang bercabang. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, gereja hancur karena mulut, karena perkataan setan. Ya, saya ulangi lagi ayat 3 bagian tengah. Ya. Oke, mulai saya baca lengkap ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, kalau saya boleh ganti perkataan suci, perkataan benar, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang berasal dari si jahat.
Lagi sekali Tuhan Yesus pernah berkata, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Maka lebih daripada itu pasti berasal dari setan. Nah, saya tegaskan ya, 1 Timotius 6 ayat 3. Siapapun kita, saudara dan saya, kalau tidak berkata-kata tepat menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus, berarti kita akan menggunakan perkataan setan. Wih, ngeri. Nah, orang seperti itu, ayat 4, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Aduh, lengkap. Nah, saudara, Roh Kudus tolong kami untuk kami betul mengerti hati Tuhan dalam nama Yesus. Lalu biasanya kalau sudah ada kata-kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, coba Filipus cari terjemahan lain yang ayat 4 ini. Ayat 4. Ya, ayat. Ia adalah pembual dan tidak mengerti apa-apa. Ia hanya tertarik dengan perbantahan yang tidak sehat, yang hanya memperdebatkan kata-kata yang justru menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnah, dan kecurigaan yang jahat. Aduh, lengkap. BS adalah orang yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah suka berdebat dan bertengkar mengenai istilah-istilah sehingga menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnahan, curiga yang tidak baik. Ayat 3 kalau TSI Filipus ayat 3 ya. Ada contoh kasus yang nanti kita akan lihat. Ayat ini jelas sekali. TSI ya. Oke, naik lagi Filipus ya. Karena kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Dengan berkata ajaran yang salah, saya bermaksud ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang benar, yang berasal dari Tuhan kita Kristus Yesus, dan yang tidak memimpin kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Jelas, khotbah-khotbah soal uang, khotbah-khotbah soal kekayaan, sukses dalam hal materi, itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran benar, yang seharusnya ajaran itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengajaran-pengajaran tentang khotbah duit, Injil kemakmuran, sukses, kaya, itu ajaran yang memimpin orang tidak hidup memuliakan Tuhan. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Betul. Akhirnya orang-orang itu hanya memuliakan uang. Yang dicari adalah kesuksesan, ekonomi bertambah, tambah kaya. Nah, perhatikan ayat 4-nya ya TSI. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat seperti itu senang sekali berdebat dan bertengkar tentang hal-hal yang tidak penting. Seperti perbedaan kecil dalam arti istilah-istilah. Tetapi perdebatan seperti itu hanya menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnah, dan saling curiga. Nah, lihat saudara. Begitu ayat 4 selesai, tahu-tahu Tuhan menyuruh Paulus bicara ayat 5. Apa sambungannya? Lihat ayat 5. Jelas sekali. Ketika gereja
pusatnya, ketika gereja sentrisnya, ketika gereja arahnya hanya duit, kekayaan, materi, itu pasti silat kata, terjadi perpecahan dalam gereja itu. Terus apa yang dibuat percekcokan? Duit. Ayat 5-nya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Berapa kali kita belajar ini? TSI-nya, TSI. Orang-orang semacam itu. Semacam apa? Duit. Yang pikirannya duit. Orang-orang semacam itu yang rajin bersilat kata. Ada fitnah, dengki. Wah, penipuannya luar biasa. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Tuhan berkata, menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu. Maaf, saya harus nyebut nama karena memang ini sudah terjadi sekarang dan sedang terjadi. Kasus Ferdy Sambo, FS saya sebut. Saudara kita ini, kita nggak menghakimi ya. Kalau saya berkata ini, saya tidak menghakimi. Toh sudah terjadi. Saya baru tahu setelah kasus ini menjadi kasus nasional. Ternyata di rumah FS ini setiap bulan rata-rata 2 kali 3 kali ada ibadah. Catat. Ada beberapa orang yang kenal saya memberitahu, saya sering diundang, pernah diundang, entah khotbah, entah WL atau musik. Oh, baru tahu. Bayangkan, rajin ibadah, mendatangkan, mengundang hamba-hamba Tuhan di rumah FS ini. Tapi lihat, nah dari berita belum selesai pengadilannya. Nah ini masih dicari. Apa alasan utama FS ini membunuh Yosua? Nah dari berita selentingan. Karena Yosua itu tahu banyak. Pegang kartu mati tentang bisnis ilegal, bisnis gelapnya FS ini. Melindungi para bos-bos judi. Nah itu kita belum tahu, kita tunggu. Nah kalau itu benar, saudara lihat, betul nggak 1 Timotius 6 yang baru kita baca? Di mana ada orang kerasukan roh uang, roh mamon, maka Tuhan pun akan dijual dengan kata pelayanan. Ngeri sekali. Maka itu orang yang pangkatnya setinggi itu dan sudah sering ngurusin kejahatan-kejahatan, membongkar praktek-praktek kejahatan, ternyata dia lakukan sendiri. Dengan pakai uang, menutup mulut banyak orang. Duit. Heran ya, Indonesia ini luar biasa. Maka itu dalam kasus FS ini ada yang unik. Terdakwa Eliezer jadi bintang sekarang.
Dibela oleh banyak netizen. Keren sekali ini. Betul? Wih, yang menarik apa? Kasusnya Eliezer ini menarik simpati banyak orang. Luar biasa ya Indonesia ini. Nah, kita tunggu aja nanti mau bagaimana. Tapi di atas semuanya ini, itu kan gara-gara duit. Ketika Tuhan dimanipulasi, ketika firman Tuhan diperkosa untuk mencari kekayaan buat diri sendiri. Nggak diajari hidup kudus, hidup taat, hidup dalam pertobatan. Nah, ini yang disebut perampok-perampok surga. Saya pernah berpikir gini, Tuhan, kok sabar? Namamu diinjak-injak, namamu dijual, firmanmu dijual. Kenapa Tuhan diam? Bersyukur kalau hari ini kita boleh belajar. Jangan ada lagi di antara kita menjadi perampok-perampok surga. Jangan. Hiduplah benar. Saya beri ketegasan yang terakhir sebelum kita lihat bagian yang lain. Pokoknya mulai hari ini sampai Yesus datang, jangan mencampurkan urusan uang dengan Tuhan. Beri pemisah garis tegas dalam nama Yesus. Jangan urusan dagang melibatkan Tuhan. Jangan. Pisahkan. Pokoknya hidup jujur yang dagang. Jujur saja, cukup. Pasti akan berhasil. Ya silakan mau tambahkan servis yang bagus, itu harus. Nah inilah fakta yang kita harus ikuti. Ada komen bagus. Pada akhir zaman ini, kuasa uang makin merajalela. Betul. Uang sudah menjadi pesaing Tuhan. Masa penampian sedang terjadi. Ayo pengikut setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih nak. Ini tulisan bagus. 2 bulan terakhir saudara. 2 bulan terakhir. Tidak ada pemerintah negara manapun yang tidak mengingatkan rakyatnya bahwa 2023 akan ada krisis yang berat, yang besar. Bahkan sudah ada perintah di beberapa negara rakyat untuk nimbun makanan persiapan. Bahkan hari-hari terakhir ini, berita-berita tentang resesi yang akan terjadi 2023 makin santer, saudara. Makin santer. Orang mulai panik. Apalagi berapa hari terakhir dolar Amerika naik. Ributnya. Nah, awas. Dalam kondisi seperti ini, perampoknya makin banyak. Awas dalam nama Yesus. Nah, terus jangan para pengkhotbah menggunakan kesempatan. Maka itu saudara, mumpung krisis belum jadi, ayo kita memberi kepada Tuhan supaya dia beri nanti. Aduh, ya menawarkan nubuatan, penglihatan apa saja, stop. Nah saya berapa hari terakhir ini cerita kepada banyak orang khotbah juga, lihat yang ikuti. Ada jaminan di dalam Papa kita yang baik. Bahkan saya selalu menggunakan, jangan takut resesi. Kalau saudara dan saya hidup takut taat kepada Tuhan, kita akan resepsi terus. Amin kan itu. Dari mana resepsinya? Ini jaminannya. Supaya saudara tidak jadi perampok-perampok surga.
Kejadian 8 ayat 22. Betul, ini hamba Tuhan dari Tangerang, ya, harus belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Saat menghadapi situasi terpojok pun tidak berusaha bertransaksi dengan Tuhan. Terima kasih nak, betul. Mereka tidak mengancam Tuhan dengan berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, kami akan sembah patung buatan Nebukadnezar daripada kami masuk dapur api yang panas. Tidak ada transaksi, apalagi sampai nodong Tuhan dalam iman mereka. Bahkan dengan berani mereka bilang sama kepada Nebukadnezar, seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patungmu. Betul. Ayo saudara, kita hidup dalam kasih Tuhan, menikmati dan menghormati kehadiran Bapa Yahweh. Untuk berbicara kuasanya sudah lebih dari cukup. Tapi manusia tamak dan tidak puas dengan mengejar harta. Betul, stop. Nah ini jaminannya. Tolong semua saudara yang menemukan, bertemu orang takut resesi, aduh bagaimana 2023, aduh nanti gimana, bacakan jaminan ini. Kejadian 8:22. Terima kasih Papa, ada jaminan yang luar biasa. Selama bumi masih ada. Ini loh jaminannya. Bukan selama uang masih ada. Tidak, selama bumi masih ada. Catat itu. Ada apa kalau bumi masih ada? Ada makanan. Enggak usah takut. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi nabur dulu, baru kita menuai. Jadi selama bumi masih ada, misalnya 2023 betul-betul resesi, misalnya, kalau saudara dan saya masih melihat sebidang tanah, sepotong kecil sempit, selama masih melihat tanah, kita masih bisa menabur, ya nanam. Itu loh. Dan menuai. Tidak berhenti-berhenti musim dingin dan musim panas. Tidak berhenti-berhenti musim kemarau dan musim hujan. Tidak berhenti-berhenti siang dan malam. Itu dia. Haleluya. Woi, pengantin baru. Anak saya ini baru menikah. Nah, sudah balik ke Biak kamu? Ya. Maaf loh, kalian gak jauh-jauh hari memberitahu. Saudara, ini janjinya. Filipus belum selesai. Coba terjemahan yang lain. Kita mau lihat ini. Selama bumi masih ada, musim tanam, musim panen, dingin, panas, musim kemarau, musim hujan, siang malam tidak akan berhenti. BIS, selama dunia ini ada. Ya. Selalu akan ada masa menanam, masa menuai. Musim dingin, musim panas. Musim kemarau, musim hujan. Siang dan malam. TSI. Selama bumi ini masih ada, selalu ada musim tanam dan musim panen. Musim dingin dan musim panas. Musim kemarau dan musim hujan. Siang dan malam. Masih ada. Wih, terima kasih Bapak. Jadi nggak usah takut resesi. Nah, hidup dengan kebenaran ini, maka kita tidak akan jadi perampok-perampok surga. Nggak akan. Terima kasih. Hidup taat, hidup takut akan Tuhan, rajin, hidup jujur, pasti kita nggak akan kekurangan. Nah, justru di saat-saat seperti ini, kalau resesi betul-betul datang, percayalah semua kita yang hidup takut akan Tuhan, kita akan keberkatan betul-betul. Bagian terakhir, saya akan bacakan 14 ayat. Gak akan diuraikan banyak-banyak. Janji Papa kita, supaya kita gak jadi perampok surga. Ulangan 28. Mulai ayat 1 sampai 14. Ya.
Betul, ini anak saya dari Siantar. Setan gak benci kita beribadah, tetapi setan benci kalau kita hidup dalam kebenaran. Betul nak? Ya. Oh ya, lantas papa lupa ngenalin kamu, ada saudaramu di Siantar, Andreas Sirait. Betul ya nak, kamu Siantar? Sudah saya Facebooknya. Oh sudah ya. Ya, oke. Lihat ini Ulangan 28. Mulai ayat 1, judulnya apa? Berkat. Itu judulnya. Dan ada persyaratan. Kalau kita hidupi ayat ini, firman ini, kita nggak akan jadi perampok surga. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, baik-baik mendengarkan dan melakukan dengan setia. Baik-baik mendengar, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terima kasih, kita dibedakan. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Haleluya, terima kasih Bapak. Syaratnya, jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, bukan memberi perpuluhan, bukan memberi persembahan, bukan, mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ya, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yahweh akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Puji Tuhan. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, menyerbunya ya. Tetapi bertujuh jalan berhamburan mereka akan lari dari depanmu. Terima kasih Bapak. Yahweh akan memerintahkan, bukan diberi, diperintahkan. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu. Ini enggak bicara duit, ini bicara kesehatan, kebahagiaan, sukacita, rasa aman, perlindungan, wah semuanya. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, bukan yang kudis, maaf. Maka itu hidup kudus jauh lebih penting daripada konsep duit-duit itu. Hidup kudus. Saya ulangi, ayat 9, Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Selalu ada syarat. Jika engkau ya, ayat 10, maka haleluya, segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan. Juga Yahweh akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, dan di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Kurang apa? Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, dan memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau, haleluya, memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Papa, luar biasa. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan padamu hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu,
pada hari ini dengan mengikuti dewa, Tuhan, adat lain dan beribadah kepadanya. Hebat bukan? Kalau firman ini jadi bagian kita, maka kita nggak akan jadi perampok-perampok surga. Betul nggak? Wow, Tuhan kita luar biasa. Ya, ini ada yang komen. Ada beberapa organisasi gereja pada akhir tahun pada sibuk menggambur-gamburkan uang untuk perayaan Natal. Bisa sampai bulan Februari karena banyaknya kelompok doa yang sering saling bersaing ingin tampil. Padahal masih banyak suara kita. Aduh, sedih betul. Maaf ini ya, saya itu nggak setuju kalau Natal harus ganti seragam. Seragam paduan suara, seragam guru sekolah minggu, seragam kaum pria, seragam untuk wanita, seragam untuk musik. Aduh, sudah. Nah, ada berapa orang yang pernah ngomong, aduh tolong saya pinjam uang lu untuk apa? Untuk beli seragam. Nah, saya ini nggak punya uang. Bayangkan, sudah nggak punya uang dipaksa lagi. Iya, betul. Jangan campurkan urusan uang dengan Tuhan. Iya, saudara. Udahlah mulai hari ini. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Oh, Filipi 4. Oke, Yong. Papa akan baca. Elohimmu akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Elohim dan Bapa kita untuk selama-lamanya. Ya. Oh, ini Ketua Umum Panitia Natal LP. Natal yang nambah, Natal yang nambah penjara. Oke, bukan ganti seragam. Siap. Oke. 500 LP untuk kita ajak Natal tahun ini. Haleluya. Ya, senang ya kalau kita hidup seperti ini. Inilah janji yang Papa kita berikan buat kita. Kalau kita hidup benar. Yakin ya? Kalau hidup kita seperti firman Tuhan, maka kita nggak akan jadi perampok-perampok surga. Justru kita akan menjadi berkat buat banyak orang di dunia ini. Haleluya. Benar, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita semuanya. Ya. Jangan menampilkan yang glamor, tapi tampilkan ya yang benar, berbagi kasih kepada banyak orang. Ya pakailah seragam yang tahun lalu. Tahun lalu nggak ada seragam ya, karena masih COVID. Pakai yang lama, nggak usah seragam juga nggak apa-apa. Masing-masing ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kebenaran disampaikan, hidup kita dimerdekakan, nggak tertekan masalah uang. Puji Tuhan. Shalom semuanya.